warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shallallahul azim wa shallallahul rasul. Para hadirin, para pengurus, ketua DKM Surah Rahman rahimahullah, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat meluangkan waktu setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah untuk sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini selain mendapatkan ilmu tentunya yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, juga mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita ayunkan dari rumah ke majelis ini akan dapat menjadikan kafarah, penghapus daripada dosa-dosa kita. Bagaimana sabda Nabi, man intaqala yata'amal ilmahu lahu qabla ayyatuhan. Barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, Allah hapuskan dosanya sebelum dia duduk. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa limpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Baiklah para jemaah sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian pembahasan kitab Hidayatus Shalihin, terlebih dahulu marilah kita sama-sama untuk membaca suratul Fatihah. Yang pertama kita khususkan untuk sahibul kitab Syekh Abdul Salam Al-Bani. Mudah-mudahan kitabnya kita baca, kita kaji, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, perangan di dalam mengakuinya, tempatkan Allah di dalam rawdah dan jannah jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana waliwalidayna amin. Baiklah para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Kalau tidak salah pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah sampai pada pasal faslun fi adabit tayammum. Berikutnya adalah faslun fi adabil khuruji ilal masjid. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil khuruji ilal masjid. Ini pasal yang menyatakan adab ketika kita keluar rumah menuju masjid ataupun majelis. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
rangkaian daripada pasal per pasal dalam kitab ini sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan. Setelah bangun tidur kita langsung bahas dalam kitab ini adab qada hajat, kemudian juga adab berwudu, kemudian juga adab mandi, adab tayamum, ya, dan lain sebagainya. Bahkan saat yang akan kita bahas ini adalah faslun fi adabil khuruji ilal masjid, yaitu adab-adab keluar menuju masjid. Ini suatu pasal yang menyatakan demikian. Maka apabila selesai kita mengambil air wudu daripada wudu dari rumah kita, maka hendaklah kita sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah wudu. Jadi di sini jamaah rahimahullah langsung kita diajarkan, diterangkan bahwa di antara kesunahan yang bisa kita amalkan ketika kita hendak keluar rumah, khususnya untuk menuju masjid ataupun ke mushola, yang pertama adalah terlebih dahulu kita berwudu di rumah. Ini anjuran jamaah rahimahullah. Bahkan salah satu keterangan yang hadis menyebutkan barang siapa yang berwudu ketika hendak berjalan ke menuju masjid dalam kondisi berwudu dari rumahnya, maka setiap langkahnya itu menggugurkan dosa-dosa. Jadi jamaah rahimahumullah, itu satu keutamaan. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi di sini ada baiknya ketika kita menuju mushola masjid ini kita sudah dalam kondisi berwudu. Itu yang pertama. Bahkan bukan hanya itu, apabila kita misalkan di waktu subuh, setelah mandi, setelah wudu dan lain sebagainya, kemudian kita laksanakan dulu kalau ada waktu di rumah, ya, kalau nggak mepet, itu pun kalau nggak kesiangan, kalau nggak kesiangan ya. Jadi di rumah setelah mandi, wudu, kemudian sholat 2 rakaat dulu di rumah, sholat syukur wudu, itu kesunahan. Jadi bayangkan ya, setiap ketika kita memperbanyak amalan-amalan sunnah, adab-adab dalam melaksanakan satu perkara ibadah, maka seperti dalam perniagaan, semakin banyak adab sunnah yang kita lakukan, semakin banyak keuntungan. Jadi kembali lagi, prinsipnya kita tidak boleh mengatakan bahwa sunnah itu adalah sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, kemudian ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, ini kalimat tidak apa-apa itu jadi masalah. Karena tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, udah kerjain juga. Ya. Tapi Imam Ghazali mengatakan bahwa sunnah itu perkara yang apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, tetapi ketika ditinggalkan ia rugi. Tidak dosa tapi rugi. Walaupun kita tidak mampu, tidak bisa seluruhnya amaliyah adab dan sunnah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, minimal adalah ya. Maka sekali lagi mohon maaf saya sampaikan ya, dalam perkara satu ibadah saja, contoh sholat saja, amalan sholat maghrib saat ini, sore hari ini, mungkin di antara bapak-bapak ya itu berbeda amalan pahalanya sesuai dengan adab yang ia pakai, yang diamalkan baik sebelum melaksanakan sholat maghrib, bahkan ketika dari rumah. Mohon maaf ya, bukan berarti tadi yang wudu di musala sini nggak bagus ya, bagus juga, tapi tadi afdolnya kita wudu di rumah. Itu pahalanya berbeda tentu saja ya. Kemudian setelah itu di rumah kita kalau ada waktu, kalau kita tidak tergesa-gesa, kemudian kita sholat syukur wudu dulu, biasakan syukur wudu. Sholli sunnatal syukur wudu rakaataini lillahi ta'ala. Insyaallah bapak-bapak di sini sudah terbiasa lah kalau sholat syukur wudu. Insyaallah. Ya. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita laksanakan 2 rakaat syukur wudu atau 2 rakaat sunnah subuh. Ya, jikalau memang ada waktunya kita kebagian untuk sholat sunnah subuh.
Di sini ada perbedaan pendapat sholat sunnah subuh itu. Ada yang mengatakan adalah sholat fajar, ada yang mengatakan khusus sholat qobliyah. Tapi juga ada yang mengatakan qobliyah subuh itu bukan qobliyah, ya sunnah subuh aja. Sebab kalau ada qobliyah harusnya ada ba'diyah. Makanya ketika kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu ada yang niatnya sholat sunnah fajar, ada yang niatnya sholat sunnah subuh. Tetapi bagi yang mereka yang niatnya itu sholat sunnah qobliyah subuh pun tidak salah-salah amat. Cuma ada ulama yang mengatakan demikian. Karena yang namanya qobliyah pasti ada ba'diyah. Sementara subuh hanya ada qobliyah, ba'diyah tidak ada. Gitu. Monggo silakan. Yang jelas jangan sampai ketinggalan sholat sunnah subuh. Kalau saya ditanya, maka sholat sunnah subuh itu saya ikut pendapat jumhur ulama bahwa yang namanya sholat sunnah subuh itu adalah sholat fajar. Walaupun ada yang mengatakan sholat fajar lain lagi, ya, lain lagi pendapatnya beda. Tapi saya ikut pendapat sholat sunnah subuh itu adalah sholat fajar. Yang insya Allah diantara keutamaannya rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah, jamaah alangkah ruginya ketika kita dibangunkan oleh Allah di pagi hari, ya kemudian kita sebelum melaksanakan sholat subuh kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang perbandingannya, kualitasnya, pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Betapa besar pahala daripada sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar tersebut. Jadi rangkaian tadi di rumah sebelum ke mushola atau ke masjid kita berwudu. Kalau ada waktu maka begitu habis wudu sholat sunnah sebelum wudu di rumah. Bahkan bila perlu ada waktu juga. Nah biasanya kalau imam itu juga biasanya sholat sunnahnya di rumah semua. Karena memang ada keterangan afdhalus sholat fil bait illal maktubah. Sebaiknya sholat, utamanya sholat itu di rumah, kecuali sholat fardu. Jadi untuk sholat sunnah itu utamanya di rumah. Maka dalam satu riwayat Rasulullah SAW itu sholat sunnah itu ya di rumah beliau. Ya, sholat sunnah qobliyah ya beliau, bahkan ba'diyah juga di rumah. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah. Jadi kalau misalkan kita di rumah nyampe sini tinggal sholat fardu aja. Gitu. Tapi bagi mereka yang sholat sunnah di sini pun tidak jadi masalah. Akan tetapi keutamaan itu ada. Ketika kita ada waktu, ya, kemudian setelah wudu kita sholat sunnah wudu, lalu sholat sunnah subuh di rumah, sholat sunnah subuhnya. Tapi kalau tidak keburu, ya, apalagi kalau kita lihat di sini tinggal cinggung, nggak ada yang azan gitu, misalkan gitu, ya lebih baik kita buru ke sini. Kan biasanya gitu, tunggu-tungguan, biasanya tunggu-tungguan nih, biasanya. Oh, belum ada yang azan nih, terakhir lah, tunggu ada yang azan dah. Akhirnya bablas semuanya itu. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, jika ada fajar itu telah terbit, demikianlah dikerjakan oleh Nabi SAW. Kemudian pergilah kita ke masjid dan seyogianya jangan engkau tinggalkan daripada sholat berjamaah itu 1 kali waktu pun, ya. Terutama minimal kalau kita tidak bisa berjamaah 5 waktu sepenuhnya, minimal isya dan subuh. Kalau kita nggak bisa subuh semuanya. Kenapa? Ada apa dengan isya dan subuh? Nanti kita bahas dulu di sini. Jadi jamaah rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, "Sholatul jamaah afdhalu min sholatil fard bi 27 darajat." Itu satu. Pahala orang sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, perbandingannya 27 derajat. Dan kalau kita mengatakan 27 derajat, ingat 20 derajat itu jangan kita bayangkan 1:27, jangan. Karena menurut ilmu matematika yang namanya derajat itu pangkat. Derajat itu pangkat. Jadi 27 derajat itu berarti 27 dikali 27 dikali 27 dikali 27 sampai 27 kali. Miliaran, Pak. Coba itu. Bahkan kalkulator saya nggak capek, nggak muat. Jadi saking besarnya antara sholat sendiri
ulama mengatakan bahwa bukan 27 derajat. Ya, angka 27 derajat bukan, tapi derajat itu adalah pangkat. Kalau dalam matematika pangkat itu ya dikali per apa namanya? Kalau misalkan 3 pangkat 3 ya 3 dikali 3 dikali 3. Kan begitu. Kalau pangkat 3 berarti 3 dikali 3 9. 9 dikali 3 27. 27 dikali 3 27 kali 3 ayo 70. Banyak. Banyak aja itu. Berapa? 71. Itu pangkat 3 saja. Itu pangkat 3. Bagaimana kalau pangkat 27? Pangkat 27. Jadi jangan ini motivasi mudah-mudahan untuk kita semua agar kita selalu semangat untuk berjamaah sholat di musola atau di masjid. Karena ini musola juga hakikatnya masjid. Cuma bedanya ini goiru jami, yang dipakai sholat Jumat itu jami. Tapi untuk pahala insya Allah sama 21 banding 27, bahkan sama nilai berjamaahnya. Ya, yang membedakan barangkali nanti ketika kita datang bulan Ramadan, ya ada 10 hari terakhir dianjurkan kita untuk beriktikaf. Dan iktikaf itu yang paling utama adalah di masjid jami yang dipakai untuk sholat Jumat. Jadi kalau di musola ada yang mengatakan ya iktikaf sih iktikaf, tapi barangkali kesunahannya tidak memenuhi kaidah iktikaf yang dilakukan oleh Nabi, yaitu dilaksanakan di masjid-masjid jami. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita meninggalkan atau melalaikan daripada sholat 5 waktu itu kita kerjakan secara berjamaah. Karena luar biasa, hadis itu sangat terkenal bagi kita semua. Semua tahu saya yakin. Ya, sholatul jamaah afdalu min sholatil fard bi 27 darajat. Ya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri sampai perbandingannya 1 banding 27. Ingat, 27 kata para ulama bukan hanya 20 bilangan 27 bukan, tapi 27 pangkat 27. Ya. Coba ngitung nggak Pak, punya kalkulator, muat nggak pangkat 27? 27-nya dikali 27 Pak, bukan 27 kali 27, 27 kali 27 kali 27 kali 27 kali 27 sampai 27 kali. Ya, itu saya pernah nyoba gitu Pak, HP saya di kalkulator nggak kuat, mungkin kalkulator yang gede kali Pak ya, nggak kuat itu. Coba kita jamaah itu yang pertama. Jadi di sini ya kita dianjurkan untuk keluar menuju masjid itu di samping tadi melaksanakan wudu terlebih dahulu di rumah, kemudian sholat sunnah syukur wudu, kemudian sholat sunnah subuh kalau kita di waktu pagi subuh. Ya, kalau di waktu yang lainnya barang sama aja. Kalau misalkan di waktu maghrib tadi, maghrib jam berapa? Misalkan tadi jam 17 lewat 40 berapa menit? 48 menit ya. Ya kurang lebih 45 menit, 48 menit. Ya, nah kita sebelumnya itu udah ancang-ancang kita ambil air wudu, sholat sunnah wudu, ya, baru kita kesini, ya, tapi ya gimana ya, kebanyakan gitu ya. Kadang-kadang kita ke musola itu nunggu yang azan dulu, Kadang-kadang wudunya pun apa? Wudunya pun kadang-kadang ya sudah azan beres baru kita pada wudu. Padahal sering saya sampaikan juga, ya mohon maaf ya, memang tidak bicara itu tidak semudah dengan amal praktek perbuatan, tapi kita harus berusaha. Ya, ada dalam kitab Duratul Nasihin itu saya sering sampaikan pula, ada 3 golongan manusia nanti yang di akhirat itu dengan cahaya wajah yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan kan nujum, ada yang disebut dengan kal badri, ada yang disebut dengan kasyamsi. Kan nujum yaitu mereka orang-orang yang wajahnya di hari kiamat seperti bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Ada kelap-kelip cahayanya. Ya, ada cahayanya. Ya. Nah, ketika di yaumul kiamah atau itu saat itu ditanya oleh malaikat, "Wahai manusia, apa gerangan yang membuat wajahmu itu bercahaya seperti bintang-bintang di langit?" Maka orang tersebut menjawab, "Amalanku di dunia ketika mendengar azan langsung wudu. Dengar azan langsung wudu."
saat orang-orang nanti wajahnya ya mereka ada yang dihitam legam kan nanti itu, maka di dalam doa wudu kan ada ya, kita sudah bahas ya, doa wudu itu ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku di hari Engkau nanti memutihkan wajah orang-orang. Ayat kemudian di mana sebagian orang dihitamkan wajahnya. Jadi ada orang-orang yang nanti wajahnya hitam legam, padahal di dunia bisa jadi putih, tapi ketika di kiamat dia menjadi hitam legam. Ya, nah di antara rahasia cahaya yang membuat wajah kita ini selain kemarin sampaikan juga memperlebar burroh itu memperlebar basuhan. Membasuh muka kita lewatin dikit sampai dengan bawah dagu atau pertengahan leher, itu kata Imam Ghazali dianjurkan ya, itu akan menambah cahaya dalam wajah kita. Selain itu juga jangan lupa wudu kita itu dilaksanakan ketika minimal sekurang-kurangnya dengar azan langsung wudu. Atau lebih bagus lagi, ada golongan orang yang kedua, yaitu mereka yang wajahnya itu seperti rembulan kalau badri. Kalau bintang sama bulan, kira-kira kalau kita lihat sekarang tuh keterangan mana? Bulan. Oh, bulan ya. Kadang-kadang juga dulu ketua DKM kita dulu waktu ngelamar istrinya kan, ke istrinya tuh wajahmu bercahaya seperti rembulan, kan begitu ya? Rembulan, padahal bulan-bulan itu gak punya cahaya ya. Jadi semua Allah, apa ketika itu ditanya, apa amalanmu sehingga wajahmu bercahaya bersinar seperti rembulan? Maka jawabannya, amalanku di dunia mendengar azan sudah punya guru. Apa bedanya yang pertama tadi? Yang pertama dengar azan baru guru. Tapi kalau yang dua dengar azan sudah punya guru. Ini luar biasa jamaah yang mau amalannya. Apalagi ada golongan yang ketiga, golongan yang disebut dengan kasyamsi. Orang-orang yang wajahnya itu bercahaya seperti matahari, sampai silau orang melihatnya. Masya Allah, panas. Silau cahayanya, bukan seperti matahari, sampai silau menyilaukan ya wajahnya itu nanti dia berkiamat. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, apa amalanmu? Maka dia menjawab, ketika di dunia mendengar azan dia sudah ada di tempat sholat. Ini luar biasa yang ngomong. Sekarang tinggal kita pilih, kira-kira kita yang mana ya? Satu, seperti bintang, seperti rembulan, atau seperti matahari. Minimal kalau seperti bintang itu dengar azan langsung wudu. Bukan dengan azan ngopi dulu, bukan. Atau dengar azan nanti tunggu ini dulu ya, tunggu yang lain dulu. Jamaah rahimakumullah. Nunggu imam dulu. Jamaah rahimakumullah. Itu apalagi sebelum rokok dulu dan sebagainya. Nah ini jamaah rahimakumullah. Jangan nunggu imam dulu. Ada imam katanya mundur lagi. Nah, apalagi kalau melihat imam kan imam masih santai katanya. Imam masih dulu mau bermandi, mau berpulang. Rokok dulu. Apalagi kalau udah habis buka puasa Ramadan ya, waduh itu biasanya luar biasa itu kadang-kadang, masya Allah. Iya. Tapi imam gak mau kalah, dalilnya ada dalilnya. Daripada nanti saya lagi sholat ingat-ingatan rokok, ingatan makanan, mendingan rokok dulu. Yang rusuh ya. Iya. Ini dalil imam begitu. Ya itu Pak Ustaz Ade itu. Gitu. Jamaah rahimakumullah, salat al-jamaah tafdulu salatul fardhi 70 wa 20 darajat. Kemudian juga ada lagi hadis yang mengatakan man shalla 40 yawman as-shalawati fi jamaah la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'ataini bara'atun minan nifaq wa bara'atan minan nar. Barang siapa yang salat 40 hari, yaitu sholat 5 waktu di dalam berjamaah ya, padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ihram pun, yaitu pada saat imam melaksanakannya. Maksudnya adalah barang siapa yang 40 hari dia sholat berjamaah, sampai berjamaahnya itu dia tidak pernah ketinggalan imam itu takbiratul ihram ya, maka dikatakan di sini barakatallahu lahu bara'ataini bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar.
maka Allah tetapkan atasnya itu bara'ataini, yaitu Allah lepaskan dia bara'atun minan nifaq, daripada sifat-sifat munafik, dan juga Allah lepaskan dia dari api neraka. Ini jamaah Allah dua Pak. Satu, dilepaskan kita dari tanda-tanda orang munafik. Ya. Sementara dalam keterangan munafik itu innal munafiqina fi darkil asfal, bahwa yang namanya orang munafik itu nanti tempatnya adalah di keraknya neraka paling dasar. Masya Allah. Maka Allah bebaskan. Ya, Allah bebaskan ia dari sifat munafik, dan Allah bebaskan ia dari api neraka. Ini 40 hari Pak. Bedanya dengan di Nabawi, kalau di Nabawi itu arba'in. Kalau di arba'in, di Nabawi itu arba'in. Arba'in 40 waktu. Kalau di luar itu 40 hari. Berarti 40 hari berapa waktu? 40 kali 5. Berarti 200 waktu sholat. 200 waktu sholat kita tidak pernah ketinggalan satu rakaat pun. Bahkan kalau perlu, kalau bisa tidak pernah ketinggalan saat imam mengumandangkan takbiratul ihram. Itu maka Allah lepaskan ia daripada Allah bebaskan ia dari sifat munafik, dan juga Allah bebaskan ia dari api neraka. Subhanallah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada status hadis ini apakah dhaif atau hasan atau sahih, wallahu alam, yang jelas ya ini keterangan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita semua agar ke masjid itu bila perlu kita dipercepat. Jangan apa ya. Jadi kita harus meningkatkan yang masih syukurlah, bagus memang daripada orang sholat di rumah. Tapi walaupun kita sudah berjamaah, kalau bisa jangan telat mulu gitu. Ya. Gitu. Mohon maaf ya, ini saya bingung sendiri, kadang-kadang begitu. Habis kalau misalkan itu duluan pasti jadi imam. Kapan kita jadi makmum kan begitu? Wah, kalau duluan jadi imam terus. Jadi makmum aja kan. Belakangan aja kan. Kadang-kadang kita mau sholat dulu di rumah dan sebagainya. Habis itu udah komat dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak pernah ketinggalan imam mengumandangkan takbiratul ihram, Allahu akbar ketika memulai sholat, takbir ketika mulai sholat, sampai 40 hari kita laksanakan itu, maka Allah akan bebaskan kita dari sifat munafik dan juga dari api neraka. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalaupun kita tidak mampu itu ya minimal sesering mungkin lah. Kalaupun kita tidak mampu 40 hari minimal setiap hari, minimal jangan kita tinggalkan berjamaah isya dan subuh. Minimal ya. Kalau bisa 2 waktu ini jangan sampai sendiri lah. Kalau bisa ya, syukur-syukur 5 waktu semuanya. Bab ini kalau ini keterangan hadisnya sahih. Semua hadisnya sahih ya. Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla lail kullah. Jadi jamaah rahimakumullah, kata Nabi, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah fa ka'annama shalla nisfal lail, maka seolah-olah dia sholat setengah malam. Setengah malam Pak. Nanti kalau setengah malam ya minimal sampai jam 12 lah. Katakanlah seperti itu. Dari mulai isya sampai jam 12 kira-kira kalau kita sholat dapat berapa rakaat? Ya tergantung, yang jelas banyak lah. Wong tarawih aja 23 cuma setengah jam. Atau paling lambat 34 jam kan gitu. Nah, ini sampai sepertengah malam. Kalau kita sholat berjamaah isya, maka seolah-olah ya, ingat ya, harus dibedakan nih. Ini kadang-kadang salah mengartikan, ya. Tuh, udah saya sholat berjamaah aja, udah malam nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah zikir, nggak usah tahajud dan sebagainya. Udah, saya udah dapat sholat jangan seperti itu ya. Apalagi kalau kita nih baca hadis selanjutnya nih, man sholat subhi wa man sholat subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullahu. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, fa ka'annama shalla laila kullahu, maka seolah-olah dia sholat semalam penuh. Masya Allah. Itu sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah itu kita seolah-olah semalaman kita tak tidur, seolah-olah kita sholat sepanjang malam. Maka itu jangan tinggalkan berjamaah. Minimal 2 waktu ini.
syukur yang lima waktu. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau di sini penjelasannya tidak seperti yang hadis yang tadi. Kalau tadi mah penjelasannya 40 hari itu kita tidak ketinggalan imam mengucapkan takbiratul ihram. Berarti itu sudah awal waktu itu. Bukan hanya 40 hari tapi juga di awal. Tidak imam baru habis ruku kita baru nyampe baru takbiratul ihram. Nah, itu masbuk teman-teman. Itu masbuk. Jadi kalau inilah pokoknya berjamaah subuh. Berjamaah isya. Maka kita melaksanakan isya berjamaah, pahalanya atau seolah-olah seperti kita setengah malam kita melaksanakan sholat. Apalagi kalau kita sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah seperti kita sholat semalam penuh. Subhanallah. Ya. Tapi sekali lagi jangan kita artikan, jangan kita maknai mentang-mentang udah dapat pahala nih semalam suntuk subuh, salah semuanya berjamaah. Gak usah tahajud deh, gak usah ngapa-ngapain, jangan seperti itu. Sama kan ada banyak sekali amalan-amalan yang dijelaskan oleh Nabi itu banyak pahalanya luar biasa. Bahkan ada pahala seperti haji dan umroh. Apa itu diantaranya? Sholat Isra. Nah, Bapak sholat subuh berjamaah, kemudian i'tikaf ya di masjid sambil zikir dan sebagainya sampai waktu syuruk terbit fajar, matahari mulai terang, kemudian kita sholat pada saat itu, sholat Isra namanya 2 rakaat, maka kata Nabi pahalanya itu sama seperti haji dan umroh yang utama, yang sempurna, seperti haji dan umroh sempurna, masya Allah. Ya, tapi bukan berarti kalau kita sudah itu saya nggak usah haji deh, nggak usah umroh lagi, udah sholat Isra aja tiap hari, haji tiap hari, nggak begitu juga. Bahkan yang paling mudah Pak, ibadah yang pahalanya seperti haji itu, mohon maaf ya, itu mah ini hanya sekedar pahalanya Pak. Jangan kita maknai bahwa itu berarti itu bisa menggantikan ibadah haji tersebut, bukan. Ada amal diantaranya sebelum tidur, dalam satu riwayat Nabi SAW merintahkan kepada kita semua, kepada Siti Aisyah, kepada kita istri beliau, sebelum tidur hendaklah engkau hatamkan Quran. Lalu sebelum tidur kata Nabi, hendaklah engkau meminta maaf kepada tetangga-tetanggamu. Sebelum tidur hendaklah engkau tunaikan ibadah haji. Sebelum tidur hendaklah engkau kunjungi makam Rasulullah, ziarahi aku. Ya. Kalau kita lihat sekarang bagaimana cara tidurnya, suruh tidur hatamin Quran. Ya, jangankan hatamin Quran, ya. 1 juz aja pada surah Al-Baqarah itu udah tidur dulu gitu ya. Ternyata yang dimaksud itu adalah membaca Al-Ikhlas 3 kali. Ya, karena ada hadis mengatakan berhasil membaca surah Al-Ikhlas 3 kali seolah-olah lagi ini. Ya, seolah-olah kita membaca satu Quran, hatam Quran. Ya, maka sebelum tidur kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, itu yang menjadikan kata Nabi seolah-olah kita menghatamkan Al-Quran. Ya, kemudian apa lagi? Sebelum tidur kau kunjungi tetangga-tetanggamu, ya, untuk meminta maaf. Jadi kita sebelum tidur tuh Pak keliling dulu tetangga kita, maafin ya. Kayaknya nggak ada yang begitu Pak ya. Dan penggantinya itu adalah kita mendoakan mereka semua kaum muslimin wal muslimat supaya diampuni dosa. Minimal astaghfirullahalazim li walidayya wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sebelum tidur Pak dibaca itu. Kemudian sebelum tidur hendaklah engkau tunaikan ibadah haji. Nah, ini lebih masuk akal lagi. Sebelum tidur ibadah haji dulu, kapan tidurnya? Perjalanan aja ongkos, belum urus visa, belum urus yang lainnya, jawaban kapan tidurnya? Ternyata yang dikatakan maksud itu adalah sebelum tidur kita membaca kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar minimal 3 kali, maka seolah-olah seperti kita telah menunaikan ibadah haji. Ya, jadi itu jamaah Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan sebelum tidur? Kau ziarahi dulu Rasulullah. Kita berziarah dulu pada Rasulullah. Kita ziarah makam, dan itu adalah pengantinnya adalah membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW minimal 3 kali sebelum tidur. Tapi itu semua jangan kita artikan seolah-olah udah cukup amalan itu saja kita laksanakan.
tanpa kita melaksanakan ibadah yang aslinya. Ya, haji atau baca Quran yang aslinya kita khatamkan, benar-benar kita khatamkan. Tidak hanya Al-Ikhlas 3 kali lalu kemudian kita tidak membaca surah-surah yang lainnya. Kemudian ketika kita mau mendoakan kaum muslimin agar diampuni dosa-dosanya, kemudian kita tidak mau meminta maaf kepada tetangga-tetangga kita kalau kita punya salah, maka itu tidak tepat. Ya, itu hanya amalan yang pahalanya bisa menyamai, tapi tidak pada hakikatnya. Tetaplah yang namanya ibadah haji itu ya kalau kita laksanakan dengan penuh perjuangan, ongkos, biaya dan lain sebagainya, tentu itu jauh kualitasnya. Ini hanya perbandingan bukan perbandingan itu ya, sifatnya saja. Jadi jawab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian. Jadi man shalla isya fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla lail kullah. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mampu, belum sanggup, belum siap untuk berjamaah 5 waktu setiap saat, apalagi 40 hari tadi, syukur-syukur sepanjang hayat kita usahakan sholat berjamaah. Ya, bila perlu Pak, kita cari ya, kalau kita belum ketinggalan berjamaah, kita cari orang yang belum sholat supaya kita berjamaah. Bahkan sampai ada Pak, ada yang namanya sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu ya, selain untuk mengulang sholat, itu ada juga fungsinya mengulang sholat karena barangkali ada keraguan dalam sholatnya, seperti misalkan Jumat ada keraguan syarat-syarat Jumatannya tidak sah, maka mu'adah. Tapi juga ada sholat mu'adah itu fungsinya adalah supaya sholat menemani orang lain supaya kategori berjamaah. Kita ada sholat maghrib nih, ya udah selesai. Ngelihat ini teman kita sholat sendirian, kasihan, kita temenin sholatnya. Padahal kita ada sholat, itu sholat mu'adah juga. Ya, maka itu boleh. Kita pahala double. Ya, pahala double. Niatnya tadi untuk sholat menemani orang supaya dia ikut kategori berjamaah. Ya, cuma emang ada syarat-syarat tertentu. Dia yang mu'adahnya itu tidak boleh jadi imam. Yang imam itu dia yang punya sholat, yang sedang sholat dia jadi imam, kita ngikut. Kita nih udah sholat nih, kita udah sholat maghrib nih. Teman kita baru sholat nih, dia sendirian. Supaya dia dapat berjamaah, kita temenin sholatnya. Tetap dia yang jadi imam, kita ngikutin aja, kita jadi makmum. Itu ada sholat mu'adah. Bisa ya? Ya, mungkin itu saja jamaah rahimakumullah. Mau nanya satu Ustaz. Oh iya, boleh. Terkait derajat yang tadi 27 derajat itu ya, maksudnya waktunya itu apakah memang pas waktu azan kita sholat, apakah memang kata isya atau zuhur jam 12, kita berjamaah dengan kawan jam setengah 2, maksudnya sama nggak kategori 27 rakaat itu? Ya. Terkait dengan 27 rakaat berjamaah itu tidak ada kaitan dengan waktu. Yang penting kita berjamaah. Ya, penting kita sholat berjamaah. Ya, hanya saja memang ada keutamaan lagi ketika kita berjamaah. Cuma identiknya yang namanya berjamaah itu kan di awal waktu. Karena memang Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama, Nabi menjawab diantaranya adalah as-sholatu awwali waqtiha, sholat di awal waktu. Tapi ketika berjamaah, baik 2, 3 atau lebih selebihnya, baik di waktu utama maupun di waktu zawaz, maka tetap 27 derajat. Bahkan sekalipun yang ketinggalan masbuk hanya ketinggalannya kebagian tahiyat akhir, itu sudah kebagian 27 derajatnya. Misalkan nih, kita telat nih, imam udah tahiyat akhir. Bahkan kita kebagian cuma begitu kita Allahu Akbar duduk, imam langsung salam. Kita kebagian tetap kebagian 27 derajat. Jadi untuk 20 derajat ini kata para ulama tetap mau yang masbuk, mau yang sholatnya di awal waktu maupun bukan waktu, tapi dia berjamaah tetap 27 derajat. Hanya dengan orang yang sholat di awal waktu itu berbeda. Saya pernah menyampaikan di waktu sholat itu kan ada 5. Ada waktu sholat namanya waktu tafdhil,
Ada waktu sholat namanya waktu zawaz, ada waktu sholat namanya waktu makruh, ada waktu haram, ada waktu rukhsah. Mana waktu tafdil? Waktu tafdil itu waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama itu ya misalkan sesuai dengan waktunya, ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, jadi sesuai dengan waktunya. Minimal dengan azan tadi langsung wudu, itu termasuk di awal waktu. Ikut berjamaah di masjid dan di musola. Masa di musola azan orang jam 12 dia baru jam setengah 2 baru azan. Itu kan bukan di awal waktu. Kalau di masjid di musola insya Allah ya jarang. Kalau orang misalnya masjid muazin atau marbotnya misalkan zuhur setengah 2 baru azan gitu kan. Itu ngelindur kan itu. Nah, kalau di masjid jangan. Makanya kalau ikut di masjid insya Allah itu termasuk kebagian yang tadi faedahnya itu diantaranya nanti kita akan diberikan cahaya ya gitu. Iya, monggo. Ini apa jelas? Ya, pokoknya yang penting berjamaah itu 27 derajat tidak lepas. Jangankan itu, sekalipun kita hanya kebagian tahiyat akhir, ya kita masuk ke tahiyat, maka kita mendapatkan pahala 20 derajat. Enggak dikurang-kurang. Ya, misalkan ini mah cuma dapat 1 rakaat dibagi dah. Misalkan 4 rakaat 27 dibagi 4 enggak begitu. Tetap aja yang namanya 27 derajat itu mau kebagian pun sekian rakaat semua maupun hanya 1 rakaat tetap 27 derajat. Ya, monggo silakan. Di antara banyak keutamaan sholat jamaah yang pertama di masjid, bagaimana seorang suami dan anak misalkan ke masjid jemaah ya, bagaimana nasib istri yang selalu sholat sendiri di rumah? Nasib luar biasa. Jadi ya ini benar ya. Jadi yang diwajibkan berjamaah, ini kalimatnya kalau katakanlah wajib ya. Seperti Imam Syafi'i itu mengatakan sunnah muakkad. Tapi ada ya barangkali kalau ada juga mengatakan kalau seandainya Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang, barangkali Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Karena barangkali dulu itu kenapa sholat wajib berjamaah itu sunnah muakkad? Karena selain masjid itu masih jaraknya itu jauh dan sebagainya kan gitu ya. Nah kalau sekarang kan wajib. Wah sekarang di mana-mana kita musola ada, ya masjid dekat jaraknya gitu. Bahkan kedengar azan semua kita kedengar gitu ya. Maka kalau ada yang mengatakan demikian, seandainya Imam Syafi'i hidup di zaman sekarang, saya pasti beliau akan mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Tapi kewajiban berjamaah itu hanya berlaku untuk laki-laki. Perempuan itu tidak dianjurkan untuk berjamaah di masjid, di musola. Akan tetapi perempuan tidak akan ketinggalan pahalanya, ya, tidak akan ketinggalan pahalanya selama dia mendukung, mensupport suaminya untuk berjamaah di masjid. Ya, support apa tidak support? Ya, mensupport ayo Pak, masjid. Ya, bahkan menjadi apa ya? Ya, motivator lah istrinya itu. Masjid pulang disambut. Ya, berangkat dianterin. Pulang disambut itu apa namanya? Disambut bila perlu ketika hujan dipayungin sama istrinya. Kebagian berjamaah. Kebagian pahalanya maaf ya. Kebagian pahala. Dan ada juga yang mengatakan bahwa yang namanya amalia perempuan dan amal laki masing-masing punya jalannya masing-masing. Ya, perempuan itu punya jalan pahala yang luar biasa banyak, Pak. Ya, contoh melahirkan, berapa pahala melahirkan? Jangankan itu jamaah mohon maaf, netein itu dalam satu keterangan, masya Allah, netein satu sedotan saja bayi netek itu, bayi itu berapa pahalanya? Oh, nyot, apalagi kalau nyot itu baik satu, masya Allah. Jadi masing-masing pahala ini masing-masing ininya. Perempuan punya keutamaan dalam amal, laki-laki punya keutamaan juga dalam amal. Keutamaan amal laki-laki diantaranya adalah sholat berjamaah. Dan keutamaan amal perempuan adalah menyambut, memberikan tenang kepada suami, support kepada suaminya. Jadi saling mendukung. Jadi itu. Jadi jangan khawatir istri cuma 1 rakaat itu. Kalau perlu ya ajak berjamaah nggak jadi masalah. Yang penting di musolanya ada temennya. Jangan sendirian. Nah ini sebenarnya sih boleh, bukan berarti larangan. Ya, perempuan ke masjid, akan tetapi ketika dia tidak ada muhrimnya, tidak cuma sendiri, maka lebih baik di rumah.
Cuma fenomena kita ini di sini kita ini ya gimana ya? Dibilang bagus ya bagus juga sih daripada kagak. Dibilang jelek ya gimana ya? Kadang-kadang kita ibu-ibu kebanyakan tuh kalau giliran Ramadan sholat taraweh yang sifatnya sunnah semangat berjamaah. Tapi giliran sholat 5 waktu ini saya juga bingung. Tapi kita nggak boleh nyalahin. Ya itu juga masih mending, masih bagus lah berjamaah gitu ya. Cuma yang saya herankan tuh giliran sunnah dibela-belain untuk berjamaah. Tapi giliran yang wajib ya nggak semangat gitu loh. Itu yang barangkali ya PR untuk kita semua. Ya, tapi tidak istilahnya ya itu masih bagus kan, masih bagus kalau ada keinginan untuk berjamaah dan sebagainya. Tapi sekali lagi untuk perempuan ya perintah untuk sholat berjamaah itu tidak ditekankan sebagaimana kepada kaum laki-laki. Tapi akan pahala jangan khawatir. Tadi ya makanya kalau ini perempuan itu harus bisa jadi motivasi ketika suaminya malas ke masjid, malas ke musola, suami istrinya berperan. Ayo masjid. Terus suaminya becek, bawain sepatu, pakai sepatu bot, gelap, kasih senter, ya. Terus apa lagi? Hujan, kasih payung, ya. Udah kagak mau juga, udah dibom sekalian, udah jangan dikasih 2 bulan gitu. Botak. Itu bisa perempuan begitu. Barangkali. Nah itu jawaban dari Allah. Ya cukup ya. Masih ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Oh monggo. Penasaran. Jadi ada prinsip-prinsip yang berbeda terkait sholat berjamaah. Kan kata Allah, bumi itu semua tempat sujud bukan gitu ya. Betul. Apabila dia berjamaah di rumah, gitu kan, dengan keluarganya setiap waktu dia di rumah berjamaah. Itu seperti apa pahalanya? Nah, jadi itu maksudnya benar. Setiap bumi, setiap tanah itu adalah tempat sujud. Itu memang benar. Tapi ada keutamaan berjamaah itu ketika dia di rumah itu adalah sekedar untuk apa? Membimbing, memberikan semacam pelajaran pendidikan. Tapi tidak selamanya untuk harus sholat di rumah. Hanya sekali-kali boleh. Akan tetapi di sini juga ada yang mengatakan bahwa itu di suami di rumah itu adalah terkait dengan sholat sunnah, bimbing untuk diajak berjamaah itu. Apa sholat tahajud walaupun kewajiban itu ketentuannya sendiri, ajak berjamaah sholat tahajud, sholat sunnah gitu ya. Jadi tadi karena afdhalus sholat fil bait, ini juga kata Nabi. Jadi tidak mungkin ada satu hadis yang bertentangan dengan hadis satu sisi. Kita juga sholat berjamaah tapi di rumah dengan keluarga kita, tapi kita mengabaikan sholat berjamaah di masjid. Ya di satu sisi kita untuk pahala nggak jadi masalah 27 derajat. Tapi keutamaan kita belum berjalannya, belum bersilaturahim di sini, bertatap mukanya dan lain sebagainya di sini. Pahalanya udah lain, Pak. Udah lain. Jadi itu jamaah yang Allah ya sekali-kali bolehlah kita membimbing keluarga. Tapi untuk laki-laki ya adalah menghidupkan, memakmurkan mushola dengan minimal melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di mushola atau di masjid. Buat apa mushola masih dibangun, di mana-mana dibangun, dari sumbangan kemana-mana. Begitu udah jadi, laki-lakinya pada di rumah ngeram di rumah semua sendiri. Suruh pakai truk aja semuanya biar pada di rumah. Mohon maaf ya. Allah. Tapi sekali lagi memang perlu ada pendidikan. Jadi kalau tidak salah juga ada riwayatnya itu barangkali. Ketika anak istrinya itu dirasakan susah untuk sholatnya itu, maka sekali suaminya sholat di rumah, ajak ayo sholat di rumah. Nanti kalau dia sudah biasa jalan, suami jangan di rumah terus. Ya, mesti gitu. Jadi ada sejarahnya seperti itu. Jadi seperti istrinya itu agak sulit sholatnya sulit telat mulu, apalagi anaknya dan sebagainya. Akhirnya udah, kita sholat di rumah, ya. Tapi ketika sudah biasa lagi, kembali suaminya sholat di masjid sholat ya. Jadi itu jamaah Allah. Nggak ada cukup ya? Ya saya ya. Jamaah Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesilapan adalah mutlak datang dari pribadi saya dan kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan amalan-amalan ibadah. Ya, tidak hanya yang wajib, juga termasuk yang sunnahnya. Mudah-mudahan pada saat-saat kondisi pandemi sekarang ini
ya perumahan kita, kampung kita, bahkan negara kita ini mudah-mudahan Allah jauhkan, bahkan Allah bebaskan dari segala bentuk macam wabah, termasuk wabah corona dan juga bara bahaya lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita dan keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita dan bangsa kita ini dari segala bentuk azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saat ini sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan baik itu sakit biasa maupun karena corona dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kesabaran dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله في سبيل الحق اللهم وفقنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.